Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Insya Allah kita masih diberi keberkahan sehingga hari ini atau pagi ini kita bisa bersua menyapa Anda semuanya kembali di program Obsesi. Obrolan sehat sahur dini hari tetap didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Teman, sudah sekian hari kita melaksanakan ibadah puasa. Satu tema menarik akan kita angkat di Obsesi pagi hari ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kita. Ada Sehari, ada Kevin. Vin, Assalamualaikum Vin. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Vin ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ari. Semua kita diberi kesehatan sehingga bisa sampai akhir nanti ya. Iya. Bisa menemani Kevin, menemani saya menemani Kevin di program Obsesi ini. Itu ya Vin ya. Tadi sudah di awal sudah sempat saya sampaikan bahwa satu tema menarik pagi ini akan kita hadirkan, ya Vin ya, akan coba kita bahas di program Obsesi ini dan tidak seperti biasanya, ya. Dibuat seperti biasa juga bisa sebenarnya, tapi menurut saya ini tidak seperti biasanya, karena tema kita tetap sebenarnya puasa, kesehatan, tapi dari sudut pandang yang agama sedikit mungkin ya. berbeda. Nah, itu ya. Siapa Vin yang akan menemani kita pagi ini, Vin? Ya, kalau biasanya kita membahas sesuatu itu dari sisi medisnya ya Pak Iya, Ari, atau betul. dari sisi ilmiahnya. Sekarang kita membahas dari sisi agamanya. Kita bersama bintang tamu ini, materi yang sangat spesial nih. Ada Ustadz Bonaji, MPD. Jadi kita akan membahas tentang puasa dan kesehatan, nanti dilihat dari sisi agama. Ya. Gitu. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Pagi hari ini bisa sehat. menemani kami, Tat. Meluangkan Alhamdulillah, jadwal sehat waktu-waktunya, alhamdulillah masih bisa bersua. Iya, nanti habis ini langsung imami ke masjid Iya, mana-mana di, soalnya. di program Obsesi ini Tat ya. Jadwal lumayan penuh. Gitu ya Tat ya. Ya, tarawih subuh. Dinamika puasa seperti itu ya. Iya, betul. Apa yang ada nggak yang membedakan tahun ini dibanding tahun-tahun yang kemarin? Kalau Kalau hilangnya tahun ini lebih nyaman, lebih enak, cuacanya juga lebih mendukung ya. Jadi Oh, gitu ya. palu perasaan saya tidak terlalu panas. iya. Dan ya enak. Ya enak. Kita menjalaninya itu ya mengalir. Dan selain itu, Dan, ada nggak ini yang sisi-sisi yang lain? Karena yang kita lihat akhir-akhir ini ada tren masjid-masjid kita itu semakin makmur. Menurut saya, Iya. menurut saya, apakah ini juga bisa terlihat barangkali Di Masjid RS Muhammadiyah. ya dia juga nanti di masjid-masjid yang lain mungkin dibanding dengan Ramadan tahun kemarin. Terutama di masjid-masjid Muhammadiyah itu untuk tahun ini ya sangat luar biasa ya, menarik. Termasuk di Masjid Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri itu setiap hari kita sediakan buka bersama 200. Setiap hari. Setiap hari 200 porsi. Siapapun boleh. Siapapun boleh, yang penting berkenan untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib lah. Tapi kalaupun toh nanti tidak sholat maghrib, biasanya ada becak, kemudian tetangga-tetangga itu juga banyak yang hadir. Alhamdulillah rutin setiap hari. Kemudian termasuk nanti kalau malam itu ada takjil juga nanti untuk apa namanya teman-teman yang ngaji ya, yang ngaji. Oh, yang malam ya? Yang malam. Oke. Nggih. Dan di masjid-masjid Muhammadiyah ya, misalkan saya kalau boleh menyebut itu Darul Hikmah Ponorogo itu juga disediakan makan buka Sahur. bersama. Oh, masih buka ya? Masih buka. Buka itu kemarin yang terakhir itu hari Ahad itu sekitar 250 porsi disediakan. Kemudian yang tidak kalah menariknya itu yang termasuk masjid unggulan yang versi Muhammadiyah, Ya. itu yang lagi tren di Ponorogo Lagi tren, itu Baitul Mukhlisin ya. Iya. Oh, itu luar biasa. Luar biasa, iya. Itu hampir setiap hari itu ya menyediakan buka bersama. Dan anak-anaknya itu setiap subuh itu dikasih uang 5.000 untuk memotivasi agar mau ke masjid. Ya, Dan ternyata ketika anaknya itu aktif di masjid, otomatis nanti narik ibu sama bapak. Bapaknya sudah otomatis ya. Iya. Malu rasanya. Iya. Ya. Dan melihat situasi seperti ini, apa yang ada di benak Ustaz? Artinya, apakah ini menandakan kebangkitan Islam paling tidak, kebangkitan di Ponorogo lah, atau seperti apa Ustaz melihat?
Jadi kesadaran kesadaran umat Islam khususnya di Ponorogo yang terkenal dengan kota santri itu ya memang wajar. Jadi kalau Islam itu nanti mudah-mudahan ya bangkit dari Ponorogo dan khususnya bangkit dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Karena slogannya Rumah Sakit Muhammadiyah kan unggul Islami, maka di sini Sisi memang ini ya. iya nilai-nilai keislamannya itu betul-betul kita nampakkan di sini. Dan termasuk untuk menguatkan Al-Islam dan Kemuhammadian Karyawan itu, kalau hari-hari sebelumnya kita adakan pengajian karyawan, itu setiap jam 1 sampai jam 2. Nah, setiap Siang hari ya? Rabu ya. Siang ya. Ya siang, ini untuk di bulan Ramadan ini kita jadwalkan nanti sore. Setiap Rabu di di bulan Maret ini. Oh, setiap Rabu Ya, sore. setiap Rabu sore nanti sekaligus berbuka bersama. Seluruh karyawan. Seluruh karyawan ada sekitar 500-an, itu nanti kita bagi 4 sesi. Dan ini alhamdulillah untuk pematerinya kita ambilkan dari ustadz-ustadz yang tingkat PDM Ponorogo, jadi Mubalik Muhammadiyah Ponorogo. Ini hanya untuk menarik biar gerengnya itu juga kena. Kalau selain itu tadi Masjid RSU Muhammadiyah ini selama bulan Ramadan ini apa saja ini selain barangkali ada Nanti insya Allah juga akan ada kegiatan lomba tahfidz Al-Quran. Nanti insya Allah akan kita selenggarakan tanggal 16 Maret ya. Nanti kita akan kerjasama dengan PPTK Ahmad Dahlan untuk zurinya. Cuma nanti untuk yang kategorinya anak karyawan usia SD. Nanti ini kita batasi 30 orang. Anak karyawan. Kemudian nanti insya Allah dalam waktu dekat ini juga kita akan mengadakan buka bersama dengan anak-anak panti se-Ponorogo khususnya yang di bawah naungan Muhammadiyah. Ini insya Allah jadwalnya juga sudah kita buat, player juga sudah kita sebar. Nanti kita tinggal menindaklanjuti via surat ke atasan-atasnya. Oke. Kalau yang untuk masyarakat umum ada nggak? Untuk masyarakat umum nanti pembagian sembako. Oh gitu ya. Pembagian sembako. Nanti kan zakat karyawan itu nanti kan kita potong gaji ya. Kita potong gaji, kemudian nanti sebagian kita kasihkan ke panti, kemudian tetangga tapi ya dengan kategori yang fakir miskin. Kalau untuk zakat nanti biasanya kita kasih juga semacam mie, minyak dan sebagainya itu. Sembako lah. Iya, sembako. Nanti paket sembako itu. Bagi-bagi takjil. Bagi takjil juga. Oke. Cuma ini yang menarik itu ya memang di kegiatan program rumah sakit itu yang dari masjid itu memang 3M. Apa itu? Makan. Jadi alhamdulillah ini jamaah kita kalau misalkan Jumat itu kita sediakan 300 porsi, alhamdulillah. Itu di hari-hari biasa. Yang hari-hari biasa. Akhirnya kita bawa di Ramadan itu kita sediakan buka bersama setiap hari untuk yang keluarga pasien pengunjung. Setiap hari ya? Setiap hari. Ya, alhamdulillah ini yang menariknya Pak Ari. Kemarin untuk buka bersama itu kebutuhannya setiap harinya kan 2.200.000. Nah, itu maksud saya. 2.200.000 kali 30. Jadi ketemunya kan 63 juta 800. Itu saya membuka player setengah 11 saya share. Itu setengah 1 dalam waktu 2 jam itu sudah terpenuhi. 63 juta 800 itu kita buka donasi terpenuhi. Jadi untuk kegiatan buka bersama ini ya dari teman-teman internal rumah sakit, ada yang dari rumah sakit. Jadi ada yang dari teman-teman dokter, teman-teman perawat, teman-teman yang non medis. Bahkan yang menariknya itu seperti ini. Ada 2 hari itu diambil namanya ada kelompok ya, ada kelompok Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Jadi kelompok Ar-Rahman itu dia ngambil 1 hari kan 2.200.000. Oh iya. Nah, itu dibagi 10 orang. Jadi masing-masing orang itu 220.000. Iya. Nah, ini alhamdulillah ini yang untuk 2 hari itu diambil diambil berarti ya? 20 orang. Ini hanya motivasinya teman-teman gitu, seperti ini. Jadi kalau bisa nanti surga itu jangan hanya dimasuki oleh orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang yang ekonominya terbatas dengan membantu
250.000 itu sudah memeringankan lah, terutama makan bukanya keluarga pasien dan pengunjung yang ada di rumah sakit. Selama ini dengan jumlah 200 sekian tadi kan, insya Allah itu sudah memenuhi ya? Atau masih kurang mungkin? Untuk yang hari pertama mungkin karena kita sosialisasinya hanya lewat media ya. Lewat media kemarin itu memang agak ada sisa. Ada sisa, kemudian hari yang kemarin itu ada tim yang petugas Binroh itu keliling ke ruangan-ruangan itu mensosialisasikan ke keluarga pasien itu, akhirnya kemarin itu habis. Sudah ya. Sudah hari ini saya minta untuk ditambah 25. Jadi hari ini 225. Ini alhamdulillah. Oke. Apa yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan ini? Ya, diharapkan dengan datangnya bulan Ramadan ini hanya ingin berkah. Jadi kita yang ingin berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sudah memberikan keberkahan itu ya, semuanya itu gampang. Nanti ya rumah sakit diberikan keberkahan, karyawannya diberikan keberkahan, keluarga pasien berkah, nanti pasiennya berkah. Jadi kalau sudah berkah itu ya enak. Jadi kita mau apapun itu gampang. Insya Allah fasilitas masjid di RSUM sudah sangat sudah sangat mumpuni atau seperti apa? Atau mungkin ada rencana-rencana untuk mulai Januari 2024 kemarin kita rumah sakit itu sudah memiliki fasilitas masjid yang luar biasa. Untuk kelasnya di Ponorogo mungkin kalau kita ngomong rumah sakit ya, ini masjidnya yang paling bagus. Karena kita memiliki masjid 4 lantai. Nah, lantai pertama itu kita gunakan untuk toko. Dan alhamdulillah ini ya juga luar biasa ya, kemarin kita baru bagi-bagi rezeki sama teman-teman anggota. Toko itu tokonya masjid juga? Ya. Tokonya koperasi karyawan. Kemarin alhamdulillah kita baru ada door prize Scoopy. Jadi teman-teman yang belanja 3 juta ke atas ya kemarin kita kasih voucher ada sekitar 200 sekian orang itu, ini kita kasih hadiah Scoopy senilai sekitar 24 juta. Alhamdulillah yang dapat ya kebetulan karyawan yang senior ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkah. Dan dengan adanya toko yang ada di bawah itu ya, akhirnya karyawan dapat berkahnya, keluarga pasien dapat berkahnya, rumah sakit itu juga dapat berkahnya. Masjid Al-Islam dibuka 24 jam ya? Iya. Oke, siapapun bisa memanfaatkan itu ya. Dan alhamdulillah yang menariknya untuk di masjid rumah sakit itu, setiap lantai nanti itu langsung ngeling ke masjid. Jadi misalkan ada lantai perawatan itu ya, kamar-kamar gitu. Misalkan nanti di lantai 2 itu langsung ke masjid bisa, lantai 3 langsung ke masjid bisa, lantai 4 langsung ke masjid bisa. Jadi keluarga pasien itu kalau nanti ke masjid ya tinggal tinggal sesuai kebutuhannya. Tidak usah turun lantai, naik lantai. Betul. Cuma yang memang untuk yang fokus lantai utamanya di lantai 2. Untuk sound sistemnya ya insya Allah sangat bagus. Jadi kalau misalkan ngimami untuk khutbah, untuk ngisi pengajian itu ya suaranya jelas. Karena harganya ya lumayan. Saya tadi mau saya ingat namanya masjid apa ya tadi? Lupa. Masjid Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina. Betul. Okay. Nah, Masjid Ibnu Sina itu sebenarnya ya kita ingin menghargai bahasanya itu kan termasuk ilmuwan medis yang kalau rumah sakit itu kan terkenal dengan Ibnu Sinanya, tokoh kedokterannya. Dan ini kita langgengkan di masjid rumah sakit. Mungkin jeda dulu. Apa? Jeda dulu. Jeda dulu ya. Sama Emri tadi. Oh gitu tuh. Iya. Saya kelupaan tadi saking ngasihnya. Oke, itu baru awalan saja preambul kita bersama dengan Ustadz Bonaji MPD. Nanti akan kita lanjutkan lagi selepas beberapa iklan berikut. Langsung? Baik, kita lanjut lagi di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Vin, kalau tadi kita banyak ngobrolin soal hal-hal yang di luar konteks gini ya, tapi insya Allah masih
masih urgen lah ya untuk menjadi bahasan di obsesi obrolan siasat dini hari pagi ini bersama dengan Ustadz Bonaji MPD. Yuk Vin, diawali seperti biasa. Iya, jadi kita hari ini ingin membicarakan tentang puasa dan kesehatan dilihat dari sisi agamanya. Kalau biasanya kita mendatangkan tenaga-tenaga medis dan berbicara mengenai sisi medisnya, ini mengenai sisi agamanya. Jadi yang ingin kita tanyakan nih Ustadz, apa sih manfaat berpuasa? Kalau dalam agama Islam itu sebenarnya apakah berpuasa itu memiliki manfaat bagi kesehatan kita? Iya, jadi secara prinsip memang puasa itu dari segi kesehatan ya sangat bagus ya. Jadi banyak penelitian-penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang manfaat puasa. Misalkan puasa itu bisa membuat daya tahan tubuh itu menjadi kuat ya. Kemudian akan memperpanjang umur ya. Jadi ada penelitian itu terkait dengan tikus putih. Jadi rata-rata tikus itu umurnya 2,5 tahun. Jadi ternyata setelah dipuasakan itu menjadi 4 tahun. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun ya rata-rata. Jadi kalau kita itu sering puasa ya mudah-mudahan akan semakin akan semakin panjang gitu. Karena perbandingannya itu kalau kita ngomong tikus ya, tikus itu ketika dia dikasih makan terus itu ternyata dia juga mati juga kan. Kemudian ketika dia tidak dikasih makan dia juga mati. Jadi ternyata setelah dia dipuasakan itu dia menjadi panjang umurnya. Kemudian dari segi kecerdasan ya, jadi orang yang berpuasa itu membuat cerdas. Jadi misalkan anak ketika mau ujian kemudian dia puasa, maka tingkat kecerdasan itu bagus dibandingkan yang tidak. Termasuk puasa itu juga bisa menurunkan berat badan. Ini yang lazim ya. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kemudian berat badannya itu semakin naik itu ya menyalahi kodrat. Karena logikanya kalau di hari-hari biasa kita makan kan 3 kali. Jadi seharusnya di bulan Ramadan kita kan cukup 2 kali. Nah, hukumnya hanya menyalahi kodrat ya? Iya, menyalahi kodrat. Jadi kalau 2 kali tapi porsinya banyak gitu. Iya. Makanya ada guyonnya seperti ini. Jadi ada orang itu yang tidak bisa mendapatkan hikmah puasa. Itu diantaranya adalah ketika terlalu banyak makan. Maka ketika terlalu banyak makan nanti otomatis kolesterol ya kalau bahasanya. Nanti kolesterolnya juga nanti tidak terkontrol. Nah, ini. Dan puasa itu juga istilahnya itu detox. Detox itu mengeluarkan racun, membuang sampah, kemudian akan memperkuat tubuh. Nah, terutama kalau kita ngomong tentang Islam itu masalah diantaranya masalah penyakit itu ya disebabkan diantaranya dari makanan dan minuman. Maka Islam itu menyampaikan kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Jadi kuncinya itu dalam Islam itu jangan berlebih. Jadi kalau nanti berlebih itu ya akan menyebabkan sakit. Maka puasa itu detox untuk apa? Untuk kolbu, kemudian detox untuk usus, kemudian detox untuk hati. Nah, ini. Jadi kalau kita memang puasa, insya Allah kita akan sehat. Jadi Nabi itu menyampaikan puasalah kamu akan sehat. Jadi banyak penelitian-penelitian dan di lapangan itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi dengan puasa kita itu akan sehat. Oke. Dan sebentar Vin ya. Yeah. Saya ini saya pengen ke basic dulu. Apa sih sebenarnya puasa dan apa sebenarnya makna puasa dari kacamata Islam dong. Islam. Ya. Kemudian siapa yang diwajibkan puasa? Kemudian apa yang membedakan puasa? Seingat saya, mohon maaf, agama lain itu juga ada puasa ya tadi. Saya nggak tahu sih, kayaknya sih. Nah, kalau mungkin apa kira-kira yang lebih spesifik terkait dengan puasa kita itu? Jadi puasa itu istilahnya itu kan asaum atau asyam ini kalau menurut bahasa. Kalau menurut istilah itu puasa itu menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Yang dimaksud menahan diri dari sesuatu itu apa? Menahan diri dari makan, minum, sesuatu hal yang membatalkan puasa. Nah, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Disertai niat hanya karena Allah. Jadi yang penting itu sebenarnya puasa itu di niatnya ya. Niatnya itu karena Allah. Jadi setelah kita itu puasa,
kemudian kita taat kepada Allah. Nah, dari ketaatan itu misalkan sehat itu merupakan bonus ya. Ya, bonus. Kemudian siapa yang memiliki kewajiban untuk puasa itu muslim mukallaf. Jadi yang memiliki kewajiban itu muslim mukallaf. Nah, muslim mukallaf itu yang seperti apa? Muslim mukallaf itu diantara tanda-tandanya itu adalah berakal, kemudian balik. Jadi orang gila di sini tidak memiliki kewajiban. Ya, jadi orang yang belum berakal, belum balik juga belum memiliki kewajiban. Nah, balik itu ditandai dengan apa? Kalau dalam bahasa agama itu, kalau laki-laki itu pernah mimpi basah, kalau perempuan itu pernah haid. Nah, jadi atau istilah yang lain itu mukallaf itu orang yang sudah memiliki beban syariat. Jadi termasuk orang yang memiliki beban syariat itu ya berakal sama balik tadi. Nah, apa yang membedakan puasa kita dengan puasa yang di luaran sana ya? Kalau puasa kita itu kan ada buka dan ada sahur. Ya mungkin kalau di luaran itu dikatakan puasa itu ya nanti jam 6 tidak makan, nanti tidak makan lagi jam 6 besoknya. Itu yang puasa apa ya bahasanya itu. Tapi kalau yang Islam itu ya namanya puasa itu ya ini mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sebadan bahasanya. Dan termasuk ini yang menjadi perhatian kita bersama itu terutama yang baru nikah. Baru nikah di bulan Ramadan ya. Ini yang hubungan persebadanan ini, karena kalau nanti melakukan di siang hari itu berat kafarat kalau dalam bahasa agama itu. Kafarat itu semacam denda. Jadi kalau di siang hari orang itu melakukan hubungan suami istri atau hubungan sebadanan itu nanti memerdekakan budak, kemudian memberikan makan 60 fakir miskin, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian termasuk harus mengganti puasa yang ditinggalkan. Lah, siapa yang harus mengganti? Ini ternyata laki-lakinya. Cuma perempuannya itu tidak punya beban untuk mengganti. Ya. Ada apa di balik kewajiban muslim puasa itu tuh? Ya banyak hikmah. Jadi kalau kita kembali ke tujuan awal puasa itu kan la'alakum tatakun, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita berbicara tentang takwa itu luar biasa. Jadi takwa itu apa? Ketika kita memiliki masalahnya selesai, urusannya gampang, rezekinya mudah. Jadi kalau orang itu sudah takwa itu sebenarnya orang itu sudah ungkang-ungkang bahasanya itu. Sudah pol ya. Pol itu di dunia itu sudah dijamin Allah, di akhirat itu jelas jaminannya surga. Dan tidak ada orang hidup di dunia ini kecuali hanya menghendaki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dengan kita melakukan puasa, kita menjadi orang yang takwa. Ketika kita takwa, di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Jadi sebenarnya ya luar biasa. Dan syariat itu ketika dilakukan itu ya memang akan memudahkan pelakunya. Cuma ya memang kita harus sabar. Dan orang iman itu sebenarnya kan hanya 2 yang harus dilakukannya. Satu, ketika mendapatkan ujian apapun bentuknya harus sabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, keanugerahan itu banyak, itu dia harus bersyukur. Terus sebenarnya kuncinya cuma sederhana dalam bahasa agama itu. Memudahkan itu memudahkan apa ya? Ya memudahkan untuk menuju ke surganya Allah. Jadi sebenarnya syariat itu kan fasilitas agar kita itu mendapatkan barokah. Ketika kita mendapatkan keberkahan, kita akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Iya, Vin. Ya, kalau tadi disebutkan sama Pak Bonaji yang wajib puasa itu orang yang berakal dan juga balik. Lalu siapa saja golongan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa? Orang yang boleh tidak puasa itu satu ya, orang yang sakit ya, itu termasuk orang yang istilahnya itu boleh tidak puasa tetapi nanti mengganti di luar bulan Ramadan. Kemudian musafir itu juga boleh tidak berpuasa nanti mengganti di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian termasuk orang yang tua ya. Orang tua itu boleh tidak berpuasa, tetapi nanti dia harus membayar fidyah. Nah, kemudian termasuk orang yang
hamil, kemudian menyusui, itu dia boleh tidak berpuasa tapi nanti membayar fidyah. Nah ini. Nah cuma kalau orang yang haid sama nipas, ya orang haid sama nipas itu kalau nanti dia puasa malah dosa. Jadi termasuk orang yang boleh tidak berpuasa itu ya diantaranya haid sama nipas. Nah ini. Jadi kalau puasa malah dosa. Tat, kalau sakit itu ada grade sakit yang kayak apa sih sebenarnya yang masih ditoleransi untuk boleh tidak berpuasa atau ya udah seluruh sakit lah gitu. Atau seperti apa? Sakit yang diperbolehkan itu adalah ketika di bulan Ramadan itu seseorang sakit biasa ya. Sakit biasa nanti dia sembuh, maka ketika nanti dia sembuh maka di luar bulan Ramadan itu dia menggantinya. Iya, tapi kalau nanti sakitnya itu sakit menahun ya. Sakit-sakit kronis ya. Ada orang itu yang sakit kronis mungkin diabetes, kemudian stroke, kemudian istilahnya itu asam lambung, tapi untuk memastikan apakah dia itu sakitnya itu kronis atau tidak tetap dokter muslim ya. Nanti dia harus konsultasi sama dokter yang ada di rumah sakit Muhammadiyah ini. Apakah dia itu termasuk yang kronis atau tidak. Kalau nanti dia termasuk penyakit menahun ya, penyakit menahun maka dia cukup membayar fidyah. Dan yang yang tidak perlu mengganti ya? Tidak usah mengganti. Jadi kalau seseorang itu sudah membayar fidyah maka tidak perlu mengganti. Tidak mengganti di luar Ramadan. Dan yang mungkin sebagian belum mengetahui ini termasuk pekerja keras. Jadi termasuk pekerja keras itu dia boleh tidak berpuasa tetapi nanti dia mengganti membayar fidyah. Pekerja berat kok, pekerja keras bukan, pekerja berat. Yeah. Jadi pekerja berat itu misalkan ada orang pekerjaannya itu memang berat, kalau dia tidak kerja maka dia tidak akan mendapatkan nafkah, kalau dia tidak akan mendapatkan nafkah maka keluarganya tidak bisa makan, dia tidak bisa lain-lain itu, maka dia termasuk yang berat. Tapi lagi-lagi ini juga harus konsultasi, ya minimal konsultasi sama Binroh Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo lah, untuk menentukan apakah nanti dia masuk berat atau enggak ya. Iya. Fidyah atau mengganti itu? Fidyah. Oh fidyah. Iya fidyah. Oke. Karena mungkin kalau pekerjaan kan terus-terusan dilakukan ya. Iya, kan termasuk pekerja tambang itu ya kalau kalau dicontohkan itu dia termasuk yang berat juga. Sopir gitu masuk ya? Ya, sopir itu nanti harus harus didiagnosa dulu ya. Maksud saya nanti dia sopirnya sopir pribadi atau sopir antar pulau gitu ya. Maksud saya. Sudah dikode sama Andri. Oh sudah dikode lagi ya. Saya jadi senang diingatkan sama Kevin sekarang. Oke, menarik dan perbincangan kita di pagi hari ini. Tapi mohon maaf karena waktu harus kita sudahi dulu perbincangan kita di pagi ini. Tapi insya Allah besok masih bisa sakit ke obsesi lagi ya tadi. Insya Allah. Oke, alhamdulillah Ustaz Punaji besok akan menyertai kita, membersamai kita untuk menikmati suasana Ramadan dini hari, suasana sahur di pagi hari ini. Sekali lagi teman, saya ingatkan buat teman-teman semuanya segera akhiri sahur Anda dan jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Karena jam-jamnya ini sudah mulai jam-jam yang harus Anda perhatikan ya. Ustaz, matur sembah nuwun. Besok insyaallah kita ketemu lagi dan Kevin kita pamit dulu Vin ya. Dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.